Amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih serta memberikan kekhususan kepada kita sekalian dengan Islam dan iman, dengan anugerah Islam dan iman, yang dengan adanya Islam dan iman di dalam sanubari setiap individu hambanya Allah, maka hamba tersebut akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan dikekalkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bila mana Islam dan iman itu tidak ada di dalam diri seseorang dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut kelak akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni neraka, penghuni tempat yang dipenuhi dengan murkanya Allah, siksaannya Allah Subhanahu wa taala secara kekal. Hadirin, ini udah jam 10:30. Ini udah jam 10:30 ya. Dari tadi kita simak nasihat demi nasihat, ilmu demi ilmu yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, masya Allah semua. Nah, kalau saya di sini, bukan sebagai guru juga, nggak masuk ke dalam hitungan guru. Karena kalau boleh dikatakan ma'ana illa mazultu fi thalabil ilmi. Saya ini sampai sekarang masih nggak lepas daripada status santri, masih nyantri, masih belajar. Tadi yang disampaikan oleh guru kita, masya Allah, Dr. Landes, Dr. Ali Ahmad, insya Allah, masya Allah, ini luar biasa. Saya nggak panjang lebar di sini. Saya cuma mau kasih tahu dan mengingati diri saya pribadi. Ingat ya. Jadi jangan sampai ada yang ngerasa dinasihatin sama saya, diguruin sama saya. Jangan sampai ada yang ngerasa kayak gitu. Saya ngingetin ke diri saya ini yang masih banyak lalainya, masya Allah, yang masih jauh dari kebenaran, jauh dari kata-kata soleh. Cuma orang-orang aja yang musuhan kayak gitu. Betul. Jadi hadirin, di saat dikatakan di dalam pembukaan tadi, Allah Ta'ala memberikan kekhususan, memilih kita untuk mendapatkan anugerah Islam dan iman. Saya yakin, wallahi, saya bersumpah, gak ada dari kita orang yang hadir di sini satupun yang pernah minta sama Allah dulu waktu di alam dzar. Waktu di alam dzar, tahu alam dzar, alam benih. Saya yakin termasuk diri saya nih. Saya nggak sadar dan nggak pernah yakin saya pernah minta waktu di alam benih itu oleh Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala untuk dianugerahi Islam dan iman. Masya Allah, benar gak? Apa ada yang ingat dulu pernah minta sama Allah dikaruniahi dianugerahi Islam dan iman? Pernah gak? Pernah gak? Enggak. Enggak ada, benar gak? Tahu-tahu lahir di Islam. Tahu-tahu lahir udah Islam. Gedean dikit paham dengan agamanya, mulai belajar beriman, betul nggak? Betul. Itu kita. Tapi boleh jadi bisa aja kita lahir dalam keadaan bukan jadi orang Indonesia, muslimnya kagak, mukminnya kagak. Boleh jadi kita lahir jadi kaum Israel. Benar nggak? Benar. Makanya saya paling empat tuh kalau dengar kata-kata, coba kita hidup di zaman Nabi, enak banget tuh bilang Nabi. Lah boleh jadi lo kalau hidup di zaman Nabi jadi rombongan pengikutnya Abu Lahab.
Betul. Benar. Emang lu bisa jamin? Emang ada yang bisa jamin? Gua kalau hidup di zaman Nabi pasti gue ikutin Nabi. Mengkosong. Basa-basi. Kok begitu deh? Lah terbukti. Terbukti, benar nggak gitu? Terbukti. Keraguan saya ini otentik. Jangan ke antum, jangan ke itu orang yang ngomong begitu. Ke diri saya aja saya ragu. Ke diri saya aja saya ragu. Kalau saya dihidupin di sana nggak jadi Habib saya. Boleh jadi saya jadi pengikutnya Abu Jahal Abu Lahab. Orang lukisannya aja di zaman sekarang, lukisan diri kita di zaman sekarang, nih wujudnya kita di zaman sekarang belum mencerminkan tuh. Jadi orang yang kalau hidup di zaman Nabi bakal jadi pengikut yang taat, yang taat dengan Nabi, yang mukmin. Karena maaf nih hadirin, maaf. Saya sering banget lihat orang Islam kalau ketemu guru, mau ketemu kiai, mau ketemu habaib, ya, asal mau pulang yang diucapin apa ya? Doain saya guru biar urusan lancar, biar makan gampang. Lu kayak hidup di Israel, kayak hidup di Gaza begitu. Kita yang di luar Palestina, kita yang di luar Palestina, yang nggak dijajah, yang nggak diperangin, yang nggak ngerasain tuh bom meledak di samping rumah kita. Tidur kita masih enak, makan gampang, ngopi masih oke, ngerokok jalan. Iya beneran. Jalan masih bisa petantang penteteng, masih bisa nangkokin duit putaran jalanan. Iya masih bisa rebutan lahan parkiran di Alfa sama Indomaret. Ini bener ya? Benar. Kenyataannya nih saya ngomongin gitu. Tawuran masih semarak, masih BR, masih PD lagi dengan kekerenannya dia tawuran. Gue kirim ke Palestina, gue pengen tahu mentalnya. Bener kan? Gue kirim lu ke Palestina. Oh bener. Yang megang pedang semeter, 2 meter panjangnya. Dia nggak, gue pengen kirim ke Palestina cuma lu gitu. Kalau hidup masih kayak begitu gayanya, ya enggak? Kalau hidup masih begitu gayanya, gak usah minta doa digampangin rezekinya sama guru kalau datang. Kalau ziarah ke makam sholihin, ke makam aulia, kalau baca sholawat banyak, jangan hajatnya sama Allah soalan rezeki, hadirin. Di Palestina, saudara kita krisis sandang pangan pokok, obat-obatan dan bantuan lainnya, betul nggak? Betul. Di sini apa yang krisis? Mesti sadar nih. Jangan ngerasa susah mulu hidup, ya Allah. Hidup asal jalan dikit ngerasa susah. Minggir ke tetangga ceritanya susah. Nimbrung ke tongkrongan teman yang diceritain susah aja. Padahal tidurnya masih enak. Makan sehari 3 kali masih. Mau buang air oke, ke masjid bisa, airnya masih oke, minum oke. Tahu nggak ya krisis apa di sini? Krisis bersyukur. Iya, nikmat. Krisis bersyukur akhirnya bikin kita orang jadi manusia nggak tahu malu. Lah gurunya yang didatengin dimintain doa biar lancar rezeki, diam aja di depan dia dalam hatinya. Loh. Gak tahu dinikmat loh sama Allah, gak tahu diuntung sama Allah. Kurang apa sih coba? Kurang apa? Kurang apa? Kalau kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang udah diatur, udah dimasukin ke dalam agenda rezeki oleh Allah Ta'ala buat kamu, gak bakal nyasar sampainya. Gak bakal pernah nyasar. Gak bakal pernah nyasar. Tapi yang Allah kamu bagi kepada kamu gak bakal sampai kepada
kepada kamu. Udah yakinin aja itu, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi di Indonesia banyak nih orang Muslim susah. Itu tadi krisis bersyukur. Padahal Allah udah janjiin sama dia, la in syakartum la azidannakum. Kalau lo syukurin, gua tambahin, kata Allah. Benar-benar gua tambahin. Wala in kafartum, tapi jangan sekali-kali lu kufurin, lu ingkarin nikmat dari gue, kata Allah. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya ingat deh, kata Allah, azabku teramat pedih. Gak usah kita bayang-bayangin deh azabnya Allah kayak bagaimana. Kalau hambanya bisa berbuat kekejaman-kekejian kayak begitu, bisa mendatangkan kesakitan seperti itu, Allah itu belum ada apa-apanya azabnya Allah Ta'ala buat orang-orang yang kafir nanti, buat orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. Belum ada apa-apanya. Jadi tahu gak jawabannya? Kondisi kita sekarang ini banyak dilanda kesulitan secara ekonomi, finansial dan lain-lain, tetek bengek sebagainya. Sampai alarm Ultraman mau mati itu bunyi di rumah kita, sampai juga itu. Bangga. Iya. Kita connect ini udah. Kita connect. Satu alam gitu, satu frekuensi. Alhamdulillah. Itu penyebabnya tadi kurang bersyukur kita. Udah kita orang di Indonesia banyak-banyakin bersyukur aja sama Allah Ta'ala. Banyak-banyakin aja bersyukur sama Allah Ta'ala. Kita kumpul temanya apa nih malam? Kumpul temanya apa? Maulidun Nabi. Gak usah cerita bagaimana kronologinya Nabi itu lahir. Cukup garis bawahin aja intinya. Nabi lahir bawa anugerah besar buat kita semuanya. Garis bawahin itunya aja. Saya bacain hadisnya, saya bacain ya. Ini hadis diriwayatin dari Al-Imam Darqutni. Ya, saya bacain. Nikmat benar, saya asal lagi sumpah di rumah, saya lihat nih hadis. Saya lihat ini hadis. Ini saya bagi. Mudah-mudahan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah nih, ini riwayatin bukan Darqutni, Imam Tabrani wal Khatibiyyi. Manusia salah. Iya, enggak. Yang repot udah salah kan aku lagi mau les kayak baja. Kurang ajar namanya. Ya enggak. Kan tadi saya bilang kalau saya mau salah belajar, saya kan aku masih thalibul ilm, masih belajar. Kata Nabi apa kata Nabi hadirin? Ingat-ingat ya, ini hadiah Maulid nih. Kalau bukan karena lahirnya Nabi enggak bakal dapat yang kayak gini. Kata Nabi apa? Innakum lan taqra'u sholata wa salama alayya fi jahlin. Tidaklah dari setiap salah seorang dari kalian menghaturkan sholawat serta salam ke atasku di dalam keadaan yang bodoh. Illa wa yu'allimukumullah. Melainkan Allah Ta'ala akan memberikan hadiah ilmu buat kalian. Ajib kan? Terus aja nih. Walan takunu fi fajrin illa agnakumullah. Tidaklah kalian membaca salawat dan salam kepadaku dalam keadaan fakir, dalam keadaan terganggu oleh finansial, melainkan Allah akan memperkaya kamu. Walan takunu ala maradin walan takunu fi maradin, dan tidaklah kalian membaca selawat serta salam ke atasku dalam keadaan sakit illa wa syafakumullah, kecuali Allah sembuhin, Allah bagi kesembuhan. Mudah-mudahan yang kumpul malam hari ini
Yang kurang ilmunya dibagi sama Allah ilmu. Mudah-mudahan yang lagi mengalami kesulitan finansial, kelar dari acara ini Allah kasih jalan keluar, Allah bagi kemudahan. Mudah-mudahan barokah perkumpulan yang kita hadir malam hari ini, yang sakit Allah berikan kesembuhan. Sesuai konteks nggak gitu doanya? Sesuai nas, nasul hadis. Tapi syaratnya mudah-mudahan kita semua jadi ahli sholawat dan salam ke Nabi. Udhkuru sholat ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Udah, ini hadiah terbesar dari Nabi. Hadiah terbesar dari Nabi. Makanya kata Nabi nih, Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Tahu nggak pada mahsyar nanti kondisinya bagaimana? Hari kiamat tuh kondisinya kayak gimana? Tahu nggak? Udah repot, serem. Banyak orang yang jadi ayu ting-ting di saat itu. Dia kesana kemari dia, cari syafaat, cari jalan, cari pertolongan. Gak ada yang berani. Orang pada repot semua, datang silaturahim ke Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, angkat tangan semuanya. Bukan ke saya orangnya, gak tepat datang ke saya, gak berani saya munajat di saat ini, gak berani Nabi. Kecuali Rasul. Waktu didatengin Rasulullah bilang apa? Analaha kata beliau. Saya orangnya kata Nabi. Saya orangnya kata Rasulullah. Tapi kata Nabi tadi di dalam hadis, orang besok di hari kiamat yang posisinya makomnya itu deket banget, kedudukannya deket banget dengan aku kata Nabi, orang yang paling banyak baca selawat kepadaku kata Rasulullah. Jadi siapa nih insya Allah nih dari jamaah nih malam, jamaah maulid nih malam, mudah-mudahan jadi orang ahli sholawat. Sehari nggak kurang dari 1000 kali baca sholawat. Kalau udah jadi ahli sholawat, sholawatnya banyak, besok di hari kiamat, di saat orang lagi mendadak jadi ayu ting ting, kita kagak repot-repot, kita bangkit udah dekat sama Rasulullah. Iya. Ajib nggak? Ajib. Enak nggak begitu? Enak. Nikmat kayak gitu. Enak. Paham nggak? Penyampaiannya paham nggak? Ya beginilah sales akhirat. Paham nggak? Sales akhirat. Paling enak dengerin omongan sales akhirat. Coba sales mobil, pusing kepala. Disuruh muter. Kalau sales akhirat enak. Ngomong ngarahin orang ke surga. Kata Habib Umar guru saya, udah tugas kita jangan nyusahin umat. Jagain umat, tarik umat, selamatin umat sebanyak-banyaknya dari tepi jurang api neraka. Saya lihat di Indonesia nih, masya Allah, mahabbatnya, cintanya sama Rasulullah nih ajib, masya Allah. Gak kayak di belahan bumi mana aja dah. Indonesia ini punya kekhususan tersendiri. Jadi begitu saya lihat, saya pelajarin kondisi Indonesia, wah paling enak udah ngajak orang ke surga, baik sholawat lewat perantara sholat. Orang baca sholawat kepada Nabi ini menandakan dirinya banyak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan hadir dan wujudnya baginda Nabi besar Muhammad di alam jagat raya ini. Insya Allah orang yang ahli baca sholawat gak ada yang susah hadirin. Hidupnya gak ada yang susah, matinya gak susah. Bahkan sampai dikabarkan oleh baginda Nabi sendiri, tidaklah dari kalian membaca sholawat kepadaku 1000 kali setiap hari, melainkan besok gak mati salah satu dari kalian yang ahli baca sholawat 1000 kali, kecuali Allah sudah kabarkan, Allah sudah beritakan bahwasanya engkau sudah ditetapkan akan menjadi penghuni surga, dan dikasih lihat tuh makomnya, tempatnya nanti di surga di mana, di gang apa, di kampung apa, udah dikasih lihat.
Nikmat kan? Nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi udah hadirin, gak usah ribet-ribet. Jadi orang Islam yang enak aja, yang enjoy. Paham nggak? Yang enjoy. Baca selawat, hadir ke pengajian. Udah. Hadir ke pengajian, banyak baca selawat. Orang kalau datang ke pengajian enak, pergi dari rumahnya ke pengajian, di tengah jalan kesandung mati dia, matinya syahid. Tanya, ambil Ustaz. Tanya sama guru. Tanya deh coba. Itu hadisnya ada di sini. Itu hadisnya. Sampai dikatakan sama baginda Nabi, man kharaja liyatlubal ilma fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa orang yang keluar rumah tujuannya niatnya untuk menuntut ilmu Allah, thalabul ilm, status di WA-nya naik itu, OTW surga. Status WA-nya langsung update. OTW surga. Tapi kalau dia pulang nyampe rumah selamat, aman, masih hidup, statusnya berubah. Diangkat lagi sama Allah Ta'ala. Nikmatnya tuh. Nah, jadi nggak usah lagi lah kita ribet-ribet doa HP, doain biar banyak rezeki. Udah banyak rezeki lu. Ustaz, doa ada amalan nggak Ustaz yang bisa melancarin kerjaan, yang bisa melancarin rezeki, yang kalau kita baca orang gampang bayar utang. Aduh, masih pelajaran dia begini. Lu banyak yang bersyukur aja udah. Bersyukur ikhlas sama ketetapan Allah Ta'ala. Jangan sampai Allah gedek sama kita. Jangan sampai Allah empet sama kita. Allah udah kasih wajah-wajah. Man lam yarda 'alal ghadha'i wa lam yasbir 'alal man lam yarda 'alal ghadha'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyasir rabban siwa, kata Allah. Siapa orang yang gak terima dengan takdirku, yang gak sabar dengan ujian yang aku sedang berikan, silahkan cari Tuhan yang lebih baik dari saya, kata Allah Ta'ala. Paham? Itu dia, makanya saya bilang kita gak usah terandai-andai hidup di zaman Nabi dah. Kalau hidup di zaman Nabi jadi pengikut Nabi, cerminin dulu di diri kita. Kalau kita orang yang taat, mukhlis, ikhlas, muhibbin lillah, cinta kepada Allah, muhibbin bin Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buktikan dengan amal-amal kita. Enak ngomong begitu. Salat lentang-lentang, sholawat boro-boro, zikir boro-boro. Lah ngomong kayak gitu, saya kalau hidup di zaman Nabi enak banget jadi pengikut Nabi. Lah nggak mungkin. Yang model kayak itu sih kalau di zaman itu jadi pengikut Abu Jahal, bukan? Gak mungkin. Bang. Jauh barat daripada Panggang itu. Paham? Jadi apa tugas kita? Banyak bersyukur. Allah yang bakal ngatur urusan kita semuanya. Allah yang ngatur urusan kita semuanya. Paham? Ini yang bisa saya sampaikan. Tapi saya mohon kelapangan dadanya, saya mohon keikhlasannya. Sebelum saya tutup, mari kita baca, aminkan ini, kita baca doa. Kita hadiahkan doa ini buat saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ahla Gaza wa thabbit aqdamahum. Allahumma harus ahla Gaza bi'ainika allati la tanam. Allahumma kun li ahli Gaza aunan wa nasiran wa baddil khawfahum amnan. Allahumma ij'al li ahli Gaza nasrata wal 'izzata wal ghalabata wal quwwata wal haibata. Allahumma inna nastaudi'uka baital maqdis wa ahlal quds wa kull Palestin. Allahumma harrir al-masjid al-aqsa wa jubir kasrahum washfi mardahum wa taqabbal shuhada'ihim bi rahmatik ya Allah. Allahumma rud ilaina Palestin wal masjid al-aqsa radan jamilan. Allahumma ansur du'afahum fa innahum laysa lahum siwak. Allahumma inna la namliku li Palestin illa du'a fa ya Rab la tarud lana du'a wa la tukhayyib lana raja wa anta arhamur rahimin. Allahumma hamil aqsa ya
مكناهم في الأرض كما مكنت الذين من قبلنا واعف عنا وثبت قلوبنا على حبك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة